Belakangan ini, Taiwan menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan wisata populer di dunia, terutama bagi para wisatawan Asia. Salah satu hal yang menjadi daya tarik serta daya jual adalah pemandangan alamnya yang hijau, asri, dan indah. Selain faktor alam, destinasi yang juga populer dari negara berbentuk pulau dengan luas sekitar 36.000 km persegi ini adalah peninggalan sejarah kerajaan. Dan berikut adalah hasil liputan Spotlight beberapa waktu yang lalu ke Taiwan nan asri dan penuh dengan peninggalan sejarah. Yang pertama adalah Taucheng Laser Farm yang terletak di Yilan yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari Taipei. Selama 20 tahun terakhir ini, sebuah asosiasi pengembangan agrowisata di Taiwan, yaitu Taiwan Laser Farms Development Association, selalu menegaskan bahwa perkebunan mereka tidak menggunakan bahan kimia atau pestisida. Asosiasi tersebut memiliki lebih dari 40 tempat agrowisata yang tersebar di Taiwan yang menawarkan beberapa aktivitas wisata seperti bermain di sawah, belajar bersama alam, dan bermain bersama binatang. Salah satunya adalah Taucheng Laser Farm. Berdiri sejak tahun 1979, tempat ini dimiliki oleh wanita berusia sekitar 70 tahun yang merupakan seorang pensiunan guru. Jika dilihat, tempat ini memang ideal untuk mengelola lahan pertanian serta perkebunan. Lokasi yang dikelilingi pegunungan menjadikannya sebagai lingkungan yang sangat alami dan indah. Saat itu tim Spotlight menemui dan ditemani oleh salah seorang pemandu bernama Mr. Hunter yang membawa kami berkeliling untuk melihat area perkebunan, area kupu-kupu, serta makanan olahan yang berasal dari beras. Menyusuri area tanaman herbal dan sayur-sayuran, dan semua dikelola dengan tradisional serta organik tanpa bahan kimiawi. Setiap hasil dari pertanian dan perkebunan di sini digunakan untuk konsumsi mereka sendiri dan tentunya untuk para pengunjung. Salah satu tanaman sayur yang kami jumpai dan kami petik di sana adalah ladyfinger atau yang biasa kita dengar dengan sebutan okra. Kemudian di area kupu-kupu kami menjumpai pepper kite butterfly yang merupakan salah satu spesies kupu-kupu yang berasal dari Asia Tenggara. Kupu-kupu ini memiliki motif sayap seperti batik. Di sini pun kita dapat melihat prosesnya dari ulat yang memiliki warna yang menarik menjadi kepompong yang berwarna keemasan dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Tak ketinggalan, kami pun ikut mencoba proses pembuatan salah satu makanan olahan beras ini. Penggunaan alat yang masih tradisional membuatnya menjadi hal yang menarik. Setelah mencoba mengolah, kami pun mencoba mencicipi bagaimana rasa makanan tersebut. Saat itu, kami menyantapnya dengan es kacang hijau yang disediakan. Rasanya yang dingin membantu menyegarkan udara yang terik di siang hari itu. Selain segala aktivitas bercocok tanam, di tempat ini para pengunjung pun bisa membuat lantern atau lampion. Di tahap awal kita dapat menuliskan semua doa-doa di permukaan kertas lampion tersebut. Lalu kita nyalakan api yang ada di bagian tengah lampion supaya setelahnya bisa langsung diterbangkan. Sementara di daerah lain wilayah Taiwan yaitu Pingxi, kami juga menerbangkan lampion ini dengan 2 cara. Yang pertama dengan metode yang sama seperti pada umumnya, yakni dengan menuliskan harapan-harapan kita di kertas lampion, kemudian lampion diterbangkan. Sedangkan yang kedua, lampion yang diterbangkan adalah melalui layar LED, di mana doa-doa kami tuliskan sebelumnya di kertas kecil yang disediakan. Dan setelah melalui proses scanning dan sebagainya, tibalah lampion LED Spotlight dimunculkan. Menarik ya? Mengunjungi museum selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengetahui identitas dan kebudayaan suatu negara. National Palace Museum yang terletak di kota Taipei di distrik Shilin
Merupakan tempat harus dikunjungi karena termasuk museum nomor 1 di Taiwan dan telah meraih peringkat ke-10 di jajaran museum terbaik dunia, bersaing dengan Louvre di Paris dan Metropolitan Museum of Art di New York. Tercatat jumlah pengunjung National Palace Museum adalah sebanyak 5,4 juta orang di tahun 2014, sedangkan Louvre sebanyak 9,3 juta orang. Pertama kali berdiri pada tanggal 10 Oktober 1925 dan dikenal sebagai Palace Museum di Forbidden City, Beijing. Di tahun 1931, tokoh terkenal Tiongkok Chiang Kai-shek memerintahkan museum untuk memindahkan koleksi paling berharganya keluar dari Beijing demi mencegah jatuhnya harta-harta tersebut ke tangan tentara Jepang. Setelah berpindah tempat beberapa kali, museum ini dibuka untuk umum sejak tanggal 12 November 1965, bertepatan dengan ulang tahun ke-100 dari tokoh revolusioner Tiongkok yaitu Sun Yat-sen. Oleh karena itu, tempat ini juga sering disebut dengan nama Yat-sen Museum. National Palace Museum tercatat memiliki koleksi sebanyak lebih dari 600.000 objek. Tersimpan koleksi dari kebudayaan dan sejarah Republik Tiongkok mulai dari perunggu kuno, kaligrafi, lukisan, porselin, batu giok, hingga buku-buku langka yang dimiliki oleh keluarga kaisar terdahulu. Koleksi dari museum ini dipamerkan secara bergantian setiap 3 bulan sekali. Dalam satu periode ada 15.000 objek yang dipamerkan, yang berarti butuh waktu selama 12 tahun untuk dapat melihat seluruh koleksi dari museum ini. Melihat begitu banyak koleksi yang tersimpan di dalamnya, tak heran luas museum ini mencapai lebih dari 800.000 meter persegi. Untuk memasuki museum ini kita harus berjalan lumayan jauh dan melewati ratusan anak tangga. Namun dengan melewati taman luas dan indah yang ada di bagian depan, kami bisa menikmati perjalanan tersebut. Koleksi paling terkenal dari museum ini antara lain adalah kubis giok, batu berbentuk daging, mogul tripod dari dinasti Zhou, bantal berbentuk anak kecil yang sedang berbaring, autobiografi dinasti Tang, ukiran batu olive berbentuk perahu, lukisan 100 Horses, dan masih banyak lagi. Kubis giok atau jaded cabbage yang disebut-sebut sebagai koleksi terpopuler adalah sebuah karya giok yang diukir sehingga menyerupai bentuk sayur kubis. Ukiran di karya ini memiliki bentuk di mana setiap helai daun kubis memiliki bentuk yang serupa dengan aslinya dan merupakan campuran antara giok hijau dan abu-abu sehingga memberikan warna kubis yang sesungguhnya. Sebelum memasuki museum, pengunjung akan diberikan alat bantu audio yang akan menjadi pemandu saat berjalan mengelilingi museum. National Palace Museum terbuka untuk umum dari pukul 8.30 pagi hingga 6.30 sore untuk hari Minggu sampai Kamis, sedangkan pukul 8.30 pagi hingga 9 malam di hari Jumat dan Sabtu. Untuk masuk ke dalam museum yang mewah ini, kita harus mengeluarkan biaya 250 New Taiwan Dollar atau sekitar Rp100.000 per satu orang. Namun bagi para pelajar diberikan harga khusus yaitu sebesar 150 New Taiwan Dollar atau sekitar Rp65.000. Dan mirsa, itulah beberapa destinasi wisata yang tim Spotlight kunjungi beberapa waktu lalu di Taiwan. Semoga informasi tadi menjadi referensi Anda menentukan destinasi berlibur ya.